Shalom Bapak Ibu dan saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa. Dan kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan diri dan komunitas kita untuk berkarya bagi sesama dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mari kita siapkan diri kita bersama-sama. Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan. Kita akan bersama membaca bagian dari firman Tuhan. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mulai akan menghayati bagaimana hidup yang berdampak. Bukan sekedar ada, tapi mampu mempengaruhi dalam kehidupan di sekitar kita. Bagaimana menjadi hidup yang berdampak? Pertama-tama, kalau kita mau hidup yang berdampak, maka yang harus dicermati adalah kualitas diri kita. Apakah saudara, apakah saya, apakah kita semua sudah mempersiapkan diri dengan baik atau belum? Sebab kita tidak mungkin menuntut orang lain, kita tidak mungkin punya pikiran untuk berbuat sesuatu yang besar tanpa dimulai dari diri kita sendiri. Nah, salah satu cara yang tadi diungkap adalah bagaimana kita cermat menggunakan waktu. Ini sangat mendasar. Bagaimana kita cermat menggunakan waktu? Saya melihat, maaf jangan tersinggung ya, ada orang yang bangun tidur, bukannya duduk merenung sebentar dan berdoa, tapi begitu lompat dari tempat tidur langsung buka dia punya tab atau Android atau HP. Salah? Tidak. Tapi kemudian dia duduk dan terus dia habiskan waktunya tidak untuk mandi, tidak untuk bersih kamar, tidak untuk bersih rumah, tidak untuk menyiapkan ini itu. Sekarang kan libur, kan kerja dari rumah. Iya, betul. Tapi mempergunakan waktu, mengatur, memanage
juga penting. Bukan lalu seenaknya sendiri. Ya terserah saya, betul, terserah Anda, terserah kita, terserah penjenengan. Tapi firman Tuhan tetap mengatakan harus mampu memanage waktu. Pergunakan waktu dengan baik. Begini tadi kita baca. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang bebal menjalani waktu tanpa dia pikir, tidak ada perencanaan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tidak ada visi yang jelas, dia tidak seperti orang arif. Nah, ini bagian pertama. Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Efesus karena mereka tidak menggunakan waktu dengan baik. Saya beritahu saudara, yang kita nikmati hari ini, yang kita alami hari ini, itu yang 10 tahun lalu kita buat. Yang 10 tahun lalu akan kita nikmati, itu yang sekarang kita buat. Tidak bisa serta-merta. Saya memotong setandan pisang di kebun yang besar. Ya, karena saya menanamnya beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu, tergantung jenis pisangnya apa. Saya ambil itu, suruh orang memetik buah kelapa. Iya, tapi jangan lupa itu sudah ditanam beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa bulan loh, karena kelapa. Saya juga pernah memotong pohon dan menjual. Ya, tapi jangan lupa itu lebih dari 5 tahun malah. Tinggal pohonnya apa. Kalau yang albasia, nah itu cukup 3, 4, sampai 5 tahun udah besar. Tapi kalau jati, tidak cukup 10 tahun. Tapi yang pasti, apa yang kita nikmati hari ini, yang dibuat pada masa lalu. Apa yang terjadi di masa depan, karena pengaruh masa lalu. Oleh sebab itu dikatakan di sini, pergunakan waktu. Pertama, waktu untuk Tuhan. Ya, karena kita manusia bisa diasah dan mengasah diri. Waktu untuk Tuhan adalah bersyukur kepada Tuhan, mencermati sabdanya, dan menjadikannya itu inspirasi dalam kehidupan kita. Waktu untuk Tuhan. Maka kalau kita tidak membiasakan itu ada satu persoalan. Yang kedua, waktu untuk diri sendiri kita mengatur. Kalau bangun pagi, sebetulnya lebih bagus kalau kita minum air putih hangat. Tidak biasa, ya jangan mengatakan itu, malulah. Ketika pesawat terbang ditemukan, semua orang juga coba. Tidak ada yang berkata, oh tidak biasa naik pesawat terbang. Nah, kacau. Oke. Begitu juga ketika ada bus dari desa ke Jakarta misalnya, dulunya orang jalan kaki, lalu kita berkata, oh tidak biasa naik bus, biasanya jalan kaki. Ya berapa hari sampai Jakarta? Jangan begitulah. Biasakan untuk melihat hal-hal baru yang lebih bermanfaat. Jangan mengatakan tidak biasa. Oke. Tadi saya bilang, pagi kita bisa minum air hangat. Biasa, karena itu berguna juga untuk tubuh kita. Perhatikan waktu untuk diri sendiri, makan yang teratur, buah imbang, begitu juga dengan vitamin dan seterusnya. Menjaga kesehatan fisik kita, tidak hanya iman tapi juga imun. Tidak hanya imun tapi juga iman. Kan begitu. Waktu untuk keluarga, ingat, kita ini makhluk sosial. Keluarga tidak harus dalam rumah, bisa sekitar rumah. Wah, ini masalah. Sekarang zamannya beda. Iya, tapi manusia tidak beda loh. Zamannya beda. Kita tetap harus punya komunitas. Caranya macam-macam, bisa virtual memang. Tapi tetap komunitas. Perhatikan keluarga dan sekitar. Saudara,
Tidak hanya Tuhan, tidak hanya tubuh, tapi sekitar. Bahkan alam sekitar pun butuh diperhatikan. Saya terkejut ketika saya tidak memperhatikan dan ternyata pohon ini anggrek itu berbunga. Dan bagus sekali. Ternyata diam-diam sering 2 hari sekali, 3 hari sekali istri saya itu menyiram ini dengan itu. Kalau kita pas masak nasi itu berasnya dicuci ya. Nah, air ini tidak dibuang. Airnya itu dikumpulin. Lalu itu buat nyiram anggrek. Saya bilang, aku kurang merawat. Iya, tapi istri saya ternyata yang merawat. Butuh perhatian. Kita tidak mungkin mau lihat sesuatu yang indah, alam sekitar, anggrek kalau tadi saya cerita. Saudara, pergunakan waktu yang ada untuk Tuhan, untuk diri, untuk keluarga, bahkan untuk lingkungan sekitar kita. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka kita besok akan mulai masuk pada apa yang kita buat bersama-sama sebagai manusia, orang yang beriman, untuk berbuat sesuatu berdampak bagi lingkungan. Tapi saudara, kalau yang tadi ada nggak jalan, nggak usah ngomong tentang dampak, nggak usah mikir tentang dampak. Kita aja nggak bisa untuk ngatur diri. Karena berdampak ini nanti lebih dalam, lebih berat, lebih kompleks, lebih serius dari yang tadi. Oleh sebab itu, sebagai hambanya hari ini, saya mengajak, yuk mulai dari yang sederhana. Mulai dari yang sederhana, ya. Mulai dari yang sederhana, dan kita buat untuk atur diri, pergunakan. Yang terakhir, saya akan baca lagi. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari waktu akan berjalan terus. Saudara siap atau tidak, saudara akan makin menjadi tua. Saudara menyiapkan diri atau tidak, saudara nanti akan menjadi tua. Saudara siap atau tidak, ya waktu akan terus berjalan. Maka siapkan dirimu. Saudara percaya atau tidak, anakmu yang kecil nanti akan menjadi gede. Disiapkan apa tidak? Pendidikannya nanti bagaimana? Disiapkan apa tidak? Dan seterusnya, dan seterusnya. Sebab itu, ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan punya kehendak. Tuhan punya rencana. Anda, saya, kita ada ini. Saya untuk anak-anak saya, tapi juga untuk komunitas yang saya layani, jemaat, tapi juga untuk masyarakat. Tuhan punya rencana. Begitu juga dengan saudara dan setiap orang sebetulnya. Tuhan punya rencana. Nah, oleh sebab itu, mari atur diri dengan baik. Seorang hamba Tuhan yang lain, sahabat saya, mengeluh karena ada anaknya yang berkebutuhan khusus, difabel. Dan dia merenungkan, lalu dia punya kesimpulan begini. Rupanya Tuhan memilih kami untuk merawat anak kami yang berkebutuhan khusus. Dia mengatakan ini dengan penuh keyakinan, dan saya mengangguk. Benar, belakangan saya tahu, dia dengan beberapa sahabatnya yang kebetulan anaknya berkebutuhan khusus, mendirikan satu lembaga untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan pasti punya rencana. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu mempergunakan waktu yang ada. Berkatilah supaya kami bijak menjalani hidup, memberi perhatian tak hanya pada diri, tapi juga pada Tuhan. Tak hanya pada diri dan Tuhan, tapi juga pada sesama, bahkan lingkungan kami. Berkati kami untuk menjadi orang-orang yang bijak dalam menyikapi hidup. Terima kasih Tuhan untuk sabdamu hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.